Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video Lab Inter 2. Kali ini kita masih bakal lanjut buat bahas chapter yang kemarin soal revenue recognition, khususnya revenue on long term contract. Oke, kalau di dua problem kemarin itu kita ada bahas profitable sama unprofitable. Nah, di sini itu juga masih sama yang dibahas, cuman agak ada beberapa perbedaan aja. Oke, kalau yang di soal kemarin, unprofitable-nya itu dimulai di tahun kedua. Yang kali ini kita akan belajar kalau unprofitable-nya itu udah dimulai sejak tahun pertama. Oke, sekarang kita akan lanjut buat bahas ya. Hari ini kita bakal bahas dua problem. Kita mulai dari problem 6 dulu. Oke, saya mulai ya. Di sini kita ada satu perusahaan namanya Joki Corporation, merupakan perusahaan konstruksi paling terkenal se-Kiai Tapa. Pada akhir tahun 2019 atau awal 2020, si Joki Corporation ini mendapat penawaran untuk bikin gedung oleh si Onkemco. Oke, di sini nilai kontraknya adalah 11,5 miliar. Ini yang paling pertama kita butuhkan, kita akan include ke dalam soal. Oke, di sini kontraknya 11,5 miliar. Oke, ingat untuk nilai kontrak ini akan selalu sama untuk 3 tahun sampai dengan si kontrak ini selesai. Berarti bisa langsung kita drag. Oke, pertama ini nilai kontraknya. Setelah itu kita akan lanjut buat menghitung estimated total cost-nya. Oke, kita lanjut untuk baca si soal. Ini kita highlight dulu. Oke, berdasarkan persentase kesepakatannya, tagihan akan dikirimkan ke Onkemko sesuai dengan persentase penyelesaian gedung tersebut. Onkemko diwajibkan untuk membayar 60% dari tagihan tersebut pada periode bersangkutan, sisanya pada tahun selanjutnya. Oke, ini cukup jelas ya. Akan tetapi, semua tagihan harus lunas apabila gedung tersebut telah selesai dibangun. Oke, pembangunan dimulai pada awal tahun 2020. Oke, di sini dengan mengeluarkan biaya sebesar 4,2 miliar. Berarti ini adalah cost to debt untuk 2020. Karena di tahun 2020, di itu tahun pertama dia keluarin 4,2 miliar. Kita di sini 4,2 miliar. Lanjut lagi, dikarenakan kondisi ekonomi yang memburuk, perusahaan memperkirakan bahwa masih dibutuhkan biaya sebesar 7,8 miliar. Kita include di sini 7,8 miliar. Ini adalah estimated cost to complete di tahun 2020. Sehingga di sini estimated total cost-nya jadi 12 miliar. Oke, kita nggak hitung estimated total gross profit dulu, kita lanjut lagi ke sebelahnya, biar kita bisa langsung bikin comparison ya. Ternyata, kondisi ekonomi kembali pulih pada tahun 2021 karena ditemukannya vaksin, sehingga pengeluaran tahun ini hanya sebesar 3,5 miliar. Berarti cost to debt-nya itu adalah 4,2 kita tambahkan dengan pengeluaran di tahun ini, 3,5 miliar ini. Oke, ingat kita masukin itu cost to debt sampai dengan tahun tersebut sudah keluarin berapa biaya, bukan di tahun tersebut kita keluarin berapa biaya, oke? Jadi kita sebenarnya itu akumulasi untuk ngitung si cost to debt ini. 3,5 miliar. Perusahaan optimis bahwa laba kotor yang akan didapatkan adalah sebesar 100 juta. Oke, berarti di situ maksudnya adalah di sini akan jadi 100 juta. Karena bilang gross profitnya itu 100 juta untuk pada tahun 2021 gitu ya. Jadi maksudnya itu di tahun 2021 pada tahun kedua dia merasa secara total kontrak ini akan menghasilkan estimated gross profit itu 100 juta. Ini 100 juta ini untuk keseluruhan kontrak bukan untuk tahun itu aja. Oke, itu adalah definisi dari estimated total gross profit untuk keseluruhan kontrak. Sehingga kita bisa hitung nih, kalau estimated total gross profit 100 juta, dan kita tahu estimated total gross profit ini kita dapat dari contract price dikurang estimated total cost. Berarti di sini untuk estimated total cost 2021 itu bisa kita hitung dengan cara 11.500 kita selisihkan dengan 100 juta.
total cost-nya adalah 11,4 miliar. Berarti estimated cost to complete di sini 3,7 miliar. Itu ya. Oke, ini kita sekarang hitung aja deh. Berarti untuk estimated total gross profit 2020, contract price dikurang dengan estimated total cost. Selanjutnya, kita ke tahun terakhir. Setelah mengalami masa sulit, perekonomian Kaitapa bertumbuh dengan pesat pada tahun 2022, sehingga Jokiko berhasil melakukan efisiensi di berbagai aspek konstruksi. Hanya mengeluarkan uang sebesar 3,2. Ingat ini akumulatif, cost to debt 3,2. Kalau di sini dia bilangnya sampai 2022 sudah mengeluarkan sebesar 3,2, berarti ini 3,2 adalah si cost to debt-nya. Jadi perlu dibaca lagi soalnya baik-baik, kira-kira dia itu stated-nya dia itu cost to debt atau cost incurred during the year. Oke, estimated cost to complete akhir kontrak udah pasti 0. Kita total di sini 10.900 juga berarti udah pasti sama dengan cost to debt-nya. Estimated total gross profit kita selisihkan aja langsung adalah 600 juta. Jadi pada akhir tahun kontrak didapati bahwa kontrak ini akan menghasilkan keuntungan senilai 600 juta. Jadi secara keseluruhan. Bukan di tahun 2022 aja, tapi secara keseluruhan kontrak. Oke, kita lanjut lagi untuk menghitung. Oke, berarti percentage completed sekarang. 4,2 dibagi 12 miliar. Percentage completed, cara menghitungnya itu cost to debt dibagi estimated total cost. 35%. Untuk tahun kedua, 67,5%. Coba kita lihat dia ada angka lebih lagi. Ya. Oke. Lalu untuk yang terakhir udah pasti 100%. Oke, yang ini kalian kalau mau tulis waktu nanti di ujian atau nanti ada tugas mungkin, itu tulis 2 angka belakang koma aja, tapi untuk perhitungannya tetap pakai angka fullnya ya. Jadi bukan misalnya kalian komain jadinya 67,54. Kalian akan kali dengan 67,54. Dan gitu ya, tapi tetap kali angka fullnya. Biar angkanya itu nggak beda jauh. Oke, step 1 sampai sini udah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke step kedua. Menghitung revenue recognized per tahun. Untuk kita tahu nanti gross profit per tahunnya berapa. Kita hitung dari revenue recognized-nya dulu. 11,5 dikalikan dengan 35%. 4025. Oke. Nah, di sini perlu kita lihat dulu. Di step 1 kita, estimated total gross profit ini udah minus dari awal tahun pertama. Oleh karena itu, kita nggak bisa lagi ngandelin untuk perhitungan yang kayak biasa. Kalau seperti biasa kan revenue recognized kita kalikan percentage, cost incurred itu akan sama dengan cost yang ada di sini, berarti 4,2. Nanti di akhir akan ada selisih berapa. Nah, di sini kita nggak bisa hitung seperti itu karena kita pakai konsep konservatisme. Ingat, konsep konservatisme ini kita akan langsung mengakui kerugian sebesar-besarnya pada tahun di mana kerugian itu ada potensi terjadi. Nah, di sini kondisinya itu di tahun 2020 kita merasa kalau keseluruhan kontrak selama 3 tahun ke depan itu akan loss 500 juta. Karena kita pakai konservatisme, kita akan langsung akui si 500 juta ini di tahun 2020. Oke. Kalau yang di problem sebelumnya, kalau misalnya dia untung di sini, bisa untungnya itu 800 juta. Karena dia untung, sifatnya itu masih untung, kita nggak bisa langsung akuin 800 juta di tahun pertama, tapi bisa kita alokasikan ke tahun-tahun selanjutnya. Tapi kalau misalnya rugi itu harus langsung diakui pada tahun tersebut. Sehingga sekarang kita punya rugi 500 juta. Kita harus mengakui rugi 500 juta. Lalu yang terakhir berarti tinggal cost-nya yang akan menyesuaikan. Berarti cost-nya harus lebih besar. 4525. Ini adalah cost incurred-nya.
Ini tahun pertama, tahun 2020. Lalu kita akan lanjut lagi ke tahun 2021. Tapi sebelum itu saya bikin T-account dulu ya. Oke, ini T-account-nya. Kita lanjut ya. Sekarang kita udah punya kondisi, kita punya gross profit, kita punya loss 500 juta di akhir tahun 2020. Sehingga si loss ini adalah beginning untuk 2021. Oke, ini konsep yang perlu kita pegang baik-baik. Sekali kita buka T-account, maka untuk kedepannya kita perlu untuk buka T-account. Oke, karena di sini kita loss, kita perlu buka T-account di sini. Karena seperti itu kita udah unprofitable contract. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke tahun kedua. Revenue recognize-nya masih sama seperti sebelumnya. Persentase yang diselesaikan pada tahun ini kita kalikan dengan nilai kontrak. Lalu sekarang adalah si gross profit-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita pada tahun 2021 sekarang gantian. Kalau sebelumnya kita merasa kita akan rugi, di tahun ini kita menghitung kita akan untung ternyata. Kita akan untung 100 juta. Oke. Nah, dikarenakan pada tahun sebelumnya kita udah pernah catat loss 500 juta, sekarang kita perlu akui gain 100 juta, maka sekarang kita perlu mengkondisikan secara keseluruhan kontrak kita itu untung 100 juta. Oke, berarti pakai bantuan discount kita udah pernah akui kita loss 500 juta, sekarang kita perlu bikin dia jadi gain 100 juta. Nah, oleh karena itu, gimana caranya dari 500 kita ke 100 gain? Caranya adalah kita akan mengakui gain sebesar 600 juta. Oke, 600 juta. Sehingga di sini pada akhir tahun si gross profit kita akan jadi 100 juta. Gitu ya. 100 juta, 600 juta. Kita perlu 600 juta. Sekarang gainnya, maka untuk cost incurred-nya di sini akan menjadi 3142. Ini adalah cost incurred pada tahun tersebut. Karena kita menyesuaikan antara revenue dengan si gross profit-nya. Jadi di angkanya itu nggak bakal sama kayak yang udah kita keluarin. Tahun terakhir, kita mengakui gain sekarang 600 juta. Nanti kita pakai T-account lagi. Awalnya 100 juta, sekarang harus jadi 600 juta. Maka kita tinggal akui lagi gain sebesar 500 juta di tahun 2022. Oke, ini warna red. Di sini harus 500 juta yang kita akui. Kita langsung ambil aja di bawah. Oke, 500 juta. Untuk revenue recognize-nya, 100% dikurang 67,5%. Ini akan jadi persentase yang selesai di 2022, kita kali dengan nilai kontrak. 3732. Berarti untuk cost incurred-nya tinggal menyesuaikan. Kita selisihkan antara revenue dan gross profit. Oke. 32, 32. Oke, kalau kita hitung di sini secara total. Oke. Ini minusin dulu. Seperti ini ya. Kalau kita hitung secara total, cost-nya adalah 10,9. Sama seperti cost yang sudah kita keluarkan sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi unprofitable ini menyebabkan pengalokasian antar tahun itu jadi beda kalau misalnya dia profitable. Kalau profitable kita bisa akui seperti keadaan sesungguhnya, cuman kalau misal dia itu unprofitable, kita perlu terapin konservatisme sehingga alokasi itu bakal beda-beda tiap tahunnya. Tapi secara total dia bakal tetap sama. Yang kita keluarin adalah 10,9. Oke, 10,9 di sini juga sama. Oke, sekarang adalah jurnal-jurnalnya.
Kita lanjut di sini. Yang pertama, untuk yang construction in progress dulu. Langsung saya hitungin aja ya. Angkanya adalah 4,2, 3,5, dan 3,2. Angka ini harus sama seperti cost yang kita keluarkan di sini. Jadi cost yang kita keluarkan berapa, itu adalah si construction in progress-nya. Karena untuk kita keluarin cost ini, dia akan jadi gedung, perlu kita kapitalisasi jadi CIP. Kreditnya material, cash, ataupun lain-lain. Jurnal kedua. Jurnal kedua di sini dikatakan kita akan menagih sesuai dengan persentase penyelesaian gedung. Maka di sini C11 kali C3 itu artinya adalah nilai kontrak kita kalikan dengan percentage complete. Oke, berarti di sini jadi 4025. Kita dapat dari nilai kontrak dikali 35%. Yang di sini ini juga sama. Persentase yang selesai di tahun tersebut kita kalikan dengan nilai kontraknya. Oke, sisa juga akan seperti itu. Saya langsung hitungin aja. Selisih kita kalikan dengan nilai kontrak. Selisih persentase, kita dapat persentase yang diselesaikan pada tahun tersebut, kita kalikan dengan nilai kontraknya. Oke, itu AR-nya. Sekarang collection-nya. Di sini dikatakan kalau collection itu dia wajib untuk bayar 60% pada periode tersebut, sisanya pada periode selanjutnya. Berarti, ini cara perhitungannya. Untuk tahun pertama, itu adalah 60%. Kita kalikan dengan AR di tahun 2020. Oke, 60% kita kali dengan si AR. Di tahun kedua, caranya masih sama. 60% kita kalikan dengan AR yang kita tagih di tahun bersangkutan, si 3742, ditambah 40% ini dari periode sebelumnya, dari si 4025 ini. Jadi 4025 akan kita lunasi di 2020 60%, di 2021 40%. Sehingga untuk 2021 setelah kita tambahin dengan AR tahun ini adalah 3855. Untuk tahun 2022, dikarenakan di soal ini dikondisikannya setelah kontrak ini selesai akan dilunasi semuanya, maka di sini kita mendapatkan dengan cara N5 atau si nilai AR di tahun 2022 ini akan dilunasi sepenuhnya ditambah dengan 40% dari 2021. Ini langsung di semuanya karena kita udah selesai kontrak, kita perlu lunasin semua AR-nya. Oke, itu untuk jurnal ketiga. Jurnal keempat kita pakai step 2. Di sini step 2-nya adalah loss. Kalau loss berarti CIP-nya akan ada di kredit. Construction expense di sini. Oke, maka untuk construction expense di sini akan mengikuti si soalnya. CIP-nya 4525 ini akan sesuai dengan biaya. Revenue on long term contract 4025 akan sama seperti si revenue recognized. Untuk construction in progress ini tinggal selisihnya aja, gain atau loss-nya. Jadi dapat untuk tahun yang kedua dia ini gain, berarti gain kita pakai jurnal yang di sini, di mana CIP-nya ada di sisi debit. Untuk angkanya dari mana tetap sama ya. Construction expense ikutin cost di sini. Revenue ikutin si revenue juga sama, selisihnya masuk ke CIP. Dan tahun ketiga juga sama. Oke. Itu adalah jurnal keempat. Di jurnal ketiga, kita tinggal menutup semua akun CIP ataupun billing on construction in progress. Nilainya harus sama seperti nilai kontrak 11,5. Oke, untuk billing on CIP kita dapat dari jurnal kedua, billing on CIP di kredit
kita tutup dia ada di debit. Untuk CIP-nya sendiri, itu kita tinggal selisih kurangkan untuk semua akun CIP. Lalu kita tutup. Tutupnya di sisi kredit. Oke, itu problem 6. Sekarang kita akan lanjut lagi ke problem 7. Oke, sebelum kita lanjut, saya lupa masih ada cost recovery method. Kita hitung dulu. Untuk cost recovery method, semuanya tinggal menyesuaikan antara cost dengan si revenue-nya. Karena pada cost recovery method, kita nggak mau mengakui profit sampai dengan tahun terakhir. Revenue recognize di sini, cost incurred-nya dulu. Cost incurred akan sama seperti cost yang dikeluarkan. Jadi di tahun 2020 kita akan mengeluarkan cost 4,2, ini kita akui. Cost 4,2, revenue-nya akan sama, gross profit-nya 0. 2021, cost yang dikeluarkan 3,5, dia sama di sini. Revenue-nya akan menyesuaikan, gross profit-nya juga 0. Di tahun terakhir, kita keluarin expense sebesar kita dari sini, kita mengeluarkan 10,9 dikurang 7,7. Kita mengeluarkan 3,2. Nah, di sini kita nggak lagi mengikuti si cost untuk revenue-nya, tapi kita tinggal akui semua revenue yang pernah kita akui. Berarti nilai kontrak dikurang dengan pengakuan revenue 2 tahun sebelumnya. 3,8 ini yang kita akui untuk menjadi revenue di tahun 2022, gross profit-nya menjadi 600 juta. Oke, ini problem 6, betul semua, kita ke problem 7. Oke, di sini PT Bonomana merupakan perusahaan konstruksi sejak tahun 1999. Lalu pada awal 2021, Mr. Simple ingin membangun gedung mewah. Nilai kontraknya adalah 7,7 miliar. Yang paling pertama kita kerjain, nilai kontraknya. Oke, untuk 3 tahun masih sama. Lalu dimulai 2021, akhirnya 2023. Pada tahun 2021, PT Bonomana berhasil menyelesaikan 40% dari rumah mewah tersebut. Berarti percentage komplit di sini adalah 40%. Oke, tapi setelah melakukan perhitungan, PT Bonomana menyadari bahwa perusahaan diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 350 juta. Di sini 350 juta loss. Oke, 350 juta loss berarti kita tahu estimated total cost-nya itu lebih besar dibandingkan si contract price. Karena estimated total gross profit itu cara menghitungnya adalah contract price dikurang estimated total cost. Di sini bisa kita hitung berarti untuk estimated total cost-nya menjadi 7,7 ini kita tambahkan dengan si 3,5. 8050 ini estimated total cost di 2021. Cost to debt-nya bisa kita hitung juga. Di sini percentage completed-nya 40%. Cost to debt dibagi estimated total cost itu 40%. Berarti untuk cost to debt-nya tinggal 8050 kita kali 40%. 3220. Estimated cost to complete tinggal kita selisihkan adalah 4830. Oke, ini 2021. Di 2022, setelah kita mengganti mandor, kita hanya menggunakan biaya 3155. Ini sifatnya adalah akumulatif tambah 3155. Estimated cost to complete-nya kita lihat apakah ada. Hanya dibutuhkan 1125 untuk menyelesaikan konstruksi. Total estimated cost-nya menjadi 7,5. Di sini kita gain 200 juta. 7,7 kurang 7,5.
Percentage completed-nya 6375 per 7,5. 85%. Di tahun terakhir, kita lihat, konstruksi selesai pada akhir tahun 2023, di mana perusahaan melakukan uang pada tahun 2023 dengan nilai 400 juta lebih besar daripada nilai yang diperkirakan tahun lalu. Di sini kita memperkirakan kalau cost-nya itu akan jadi 7,5. Oke, ternyata di tahun ini bukan 7,5, tapi lebih besar 400 juta dibanding 7,5. Estimated cost to complete-nya 0. Lalu, oke, berarti total cost-nya juga 0. Nah, total cost-nya jadi 7,9, sama seperti cost to debt-nya. Gross profit-nya tinggal menyesuaikan 7,7 kurang 7,9. Penyelesaiannya ada pasti 100%. Step satunya udah selesai. Di sini bisa kita lihat, dia awalnya rugi, untung lagi, dia rugi lagi. Oke, berarti ini kita tetap bakal buka di account dari tahun pertama. Sekali buka di account akan terus-terusan buka di account, tapi dia bakal ada beberapa kondisi yang berbeda di sini. Tapi perhitungannya cara kerjanya tetap sama. Oke, step 1 udah selesai, kita ke step 2. Sekarang di revenue recognize-nya. Karena sejak tahun pertama kita udah loss, kita perlu pakai konservatisme, gross profit-nya harus minus 350 juta juga. Revenue-nya menyesuaikan dengan percentage. Yang berubah adalah si cost incurred. Dia harus menyesuaikan antara revenue dengan si gross profit. 34, 30. Tahun kedua, kita lihat di sini. Oke, tahun kedua, maka akan menjadi untuk revenue-nya 7,7 dikali persentase yang selesai tahun 2022. Gross profit-nya sekarang. Kita punya 350 juta di kredit, di debit, kita loss. Tahun ini menjadi 200 juta. Maka kita perlu pakai tier count lagi. Di sini ya, 2022. Awalnya ada loss 350. Kita perlu bikin dia jadi gain di sini. 200 juta. Gimana caranya? Oke, ini minus. Oke. Caranya adalah kita totalkan 350 dengan 200. 550 juta. Ini adalah yang perlu kita akui sebagai profit kita untuk tahun 2022. Berarti cost-nya tinggal menyesuaikan. Karena ini gini gain, berarti cost-nya akan lebih kecil. 2915. Oke, ini beginning untuk 2022. 2023, sorry. Di 2023, kita loss 200 juta. Berarti sekarang dia ada di sini. Oke. Kita punya gain 200 juta di akhir tahun 2022, tapi sekarang kita harus cat dia menjadi loss 200 juta. Maka caranya juga sama. Kita tinggal akui loss sebesar 400 juta. Dapat dari 200 ditambah 200. Oke, ini seperti ini. Maka 400 juta ini harus kita akui di tahun 2023. 400 juta. Revenue-nya menyesuaikan 100 kurang 85%, berarti 15% kita kali dengan nilai kontrak. Karena di sini loss, cost-nya akan lebih besar. 1555. Oke, ini warna sama ya. Ini untuk si percentage of completion methodnya. Sekarang dari sisi jurnal.
Baca satu. Untuk yang CIP, berarti akan sama seperti cost yang kita keluarkan per tahunnya. Berarti angkanya akan sama seperti angka yang ada di sini. Oke, ini langsung kayak kita main aja. Sama ya, seperti ini angkanya ya. Tapi ingat, ini cost to death sampai dengan tahun tersebut, kita untuk ngitung di jurnalnya, untuk kita perlu pakai angka yang benar-benar dikeluarkan di tahun-tahun tersebut secara spesifik. Jadi perlu kita selisih-selisihin dulu. Jurnal pertama, lalu jurnal kedua. Dikarenakan Mr. Simple adalah orang yang sangat kaya, setiap tagihan yang dikirimkan akan langsung dilunasi. Berikut rincian tagihannya, 40, 45, 15. Ini per tahunnya. Berarti untuk AR, untuk tahun pertama, 40%, tahun kedua, 45%, tahun ketiga, 15%. Dari mana? Dari si nilai kontraknya. Masih sama ya, seperti tiga problem yang sudah kita bahas. Saya nggak jelasin lebih jauh lagi untuk si AR-nya. Lalu cash collection. Setiap tagihan yang dikirimkan akan langsung dilunasi. Berarti angkanya akan sama seperti yang ditagih. Nggak ada perbedaan ya, nggak ribet di sini. Sekarang jurnal keempat. Tahun pertama kita loss. Loss pakai yang jurnal yang di sini. Oke. Construction expense-nya di sini 3430. Sama seperti yang ada di cost. Revenue-nya 3080 sama selisihnya dia gross profit masuk ke construction in progress. Tahun kedua kita akui gain, berarti di sini. Sama ya. Construction expense mengikuti si cost 2915, revenue 3465, CIP-nya di gain 550 juta. Tahun terakhir dia ada di loss. Sama seperti biasanya. Oke. Seperti ini ya. Masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Dia ini walaupun kita keluarin costnya itu berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya kita tahun pertama itu 3220, tapi kita catat 3430. Secara total kita keluarin 17495. Di sini juga akan sama. Secara total 17. Oh enggak. Secara total kita 7,9. Di sini juga sama. Secara total kita keluarin 7,9 sama. Jadi total yang dikeluarin itu sama, yang beda adalah pengalokasian. Karena apa? Karena ini unprofitable contract. Jurnal terakhir, billing on CIP pada CIP. Angkanya tinggal kita tutup aja akun si billing on CIP dan si CIP-nya. Billing on CIP kita dapat dari sini. Oke. Untuk yang CIP, kita tinggal total debit atau kredit si akun CIP yang ada. Oke, ini untuk jurnalnya. Sekarang kita ke cost recovery method. Revenue cost incurred. Cost incurred-nya akan sama seperti cost yang kita keluarkan. Berarti si 3,2. Revenue-nya akan sama. Gross profit jadinya 0. Tahun kedua. Cost incurred tahun kedua adalah sebesar 3155. Revenue-nya mengikuti cost. Revenue-nya mengikuti cost. Sini jadinya gross profit adalah 0. Tahun ketiga, cost-nya sebesar, oke, kita nggak ada info, berarti sebesar seberapa, kita tinggal selisihkan 7,9 dengan 6375. 1525, ini total cost-nya. Revenue-nya tidak lagi menyesuaikan dengan cost, tapi kita selisihkan antara nilai kontrak dengan revenue 2 tahun sebelumnya.
Kita total, kita akan catat loss 200 juta. Oke, kita bandingin ya. Di sini kita akui loss 200 juta. Sama seperti estimated total gross profit. Dalam di sini, kalau kita hitung per tahunnya, kita ada loss 350, gain 550, dan loss 400 juta. Kalau kita totalin, kita akan loss 200 juta. Jadi sama ya, pengalokan doang yang beda. Secara total tetap sama yang diakui. Oke, berarti itu untuk problem 6 dan problem 7 itu udah selesai. Untuk materi revenue recognition itu juga selesai. Minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi baru, yakni adalah income tax. Oke, kita bakal ngomongin PPH. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video. Untuk catatan, tolong dikumpul. Nilai catatannya itu, nilai tugas itu 30%, cukup besar dibandingkan dengan UTS ataupun UAS. Jadi kalau kalian kumpulin tugas banyak itu bakal helpful banget buat kalian. Oke, thank you semuanya ya.